Eh, Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini rancangan aktualisasi atas nama Fazil Rozi, NIP 20010427 dan dari BPS Kabupaten 50 Kota. Sebenarnya yang penguploadan di itu mungkin masih banyak typonya kemarin Pak. Ini yang udah diperbaiki sedikit. Kemudian dari rancangan aktualisasi itu saya sendiri mengangkat topik itu tentang medsos Pak. Jadi pengoptimalan medsos melalui konten menarik itu isu yang terpilih. Sedangkan tahapan dalam pemilihan isu ini ada beberapa tahap yang akan saya jelaskan nanti. Cuman sebelumnya ya ini ada beberapa yang ada kata pengantar, daftar isi dan lain sebagainya. Sebelumnya saya menyadari ya Pak, yang saya bikin ini dan juga mungkin tidak optimalnya mengikuti kegiatan selama Zoom ini. Mungkin ada beberapa info yang sudah Bapak sampaikan tetapi tidak saya terapkan. Jadi saya minta maaf di awal dulu Pak. Jadi nanti mohon kepada teman-teman untuk disimak sebaik-baiknya agar banyak masukan yang dapat diberikan karena ini masih rancangan ya. Jadi ini ada pendahuluan. Ini beberapa tujuan umum dan tujuan khususnya. Jadi kayak tujuan umumnya tentang nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak, dan tujuan khususnya itu yaitu yang pengoptimalan peran media sosial yang dimiliki kantor melalui beragam konten yang menarik. Jadi nanti ada beberapa aplikasi, cuman di sini saya yang jelasinnya aplikasi yang paling sederhana. Mungkin beberapa di penerapan nanti menggunakan yang berbeda. Di sini ada Canva sama InShot untuk video. Ini ada profil instansi dan peserta. Jadi kantor saya Pak, ini dan teman-teman berasal dari BPS Kabupaten 50 Kota. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Kelok 9, terus Payakumbuh, makanan rendangnya, Harau. Nah itu saya dari kabupaten tersebut. Yang mana visi misinya ini sejalan dengan BPS Pusat ya. Adapun perannya, nah ini beberapa struktur organisasi saya. Ini struktur secara umum saja. Ada beberapa fungsi, juga ada subbagian umum. Nah, BPS saya ini punya 13 kecamatan, lumayan banyak ya kecamatannya. Dan saya sendiri itu kayaknya ditempatkan di fungsi subbagian umum, kayaknya ya. Masih belum gitu. optimal, belum fix juga gitu. Karena beberapa kegiatan lain saya juga ikut gitu. Jadi di sini saya jelasin saja terkait peran sebagian umum yang di bagian sini saya sampaikan itu berdasarkan peraturan BPS. Kemudian ini profil peserta. Ya ini fotonya. Ya ini yang profil. Kemudian ini nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Oke. Nah, ini baru masuk ke bagian bab 3, rancangan aktualisasi. Jadi di bagian rancangan aktualisasi sebenarnya proses saya itu Pak, tahapan di awal saya itu saya milih mentor waktu itu sudah saya arahkan dengan apa yang mau saya bikin gitu. Jadi ketika diskusi sama Pak Kepala sama Pak Kabak, saya mengusulkan nama mentor saya ini karena yang lebih mengerti tentang pembuatan konten dan medsos ini yang saya bikin. Jadi isu lainnya kayak isu pertama dan isu kedua ini, jadi seakan-akan saya ini cari isu yang apa isu lainnya gitu, kayak ketidaklengkapan administrasi subjek matter dan pegawai BPS lainnya sama persediaan dan BUMN. Kalau untuk isu pertama ini
yang saya temui di kantor itu cukup banyak dan cukup eh, patut diperhitungkan karena administrasi ini mungkin teman-teman kemarin kita udah banyak di magang, udah di Reksosek ya. Cuman yang lebih terasanya teman-teman udah organik pas FKP ya. Itu kan kelengkapan berkas banyak tuh. Belum lagi kalau pembayaran tunai syaratnya itu dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi banyak administrasi ini bahkan di subjek matter itu seakan-akan sering tidak disiplin dalam hal administrasi, bahkan pegawai lainnya kayak misalnya minyak gitu kan, minyak bikinnya itu harus diingatkan dulu tidak tepat waktu, atau dalam pencairan honor mitra ST kemarin kontrak bagi Koseka lambat ngasihnya atau BST-nya lambat gitu. Jadi itu banyak efek sampingnya gitu. Bukan hanya untuk kita tapi dampak yang lain itu banyak gitu kayak honor atau mitra, bahkan administrasi kayak Permindok kan banyak tuh dari provinsi atau pusat gitu. Jadi kalau nggak lengkap itu sulit bagi BPS, bagi bagian umum gitu yang terdampak, karena kan Permindo itu ke bagian subak umum ya yang dituntutnya untuk ngelengkapin gitu. Kemudian isu kedua itu persediaan dan BMN. Jadi terakhir sensus BMN itu tahun 2021 di mana barang-barang itu kan udah 2022 udah banyak yang rusak. Jadi pencatatan dengan yang nyata adanya itu nggak sesuai gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dihitung, cuman prosesnya cepat gitu. Jadi harapannya itu eh, terkait BMN ini tak hanya tentang dari kitanya gitu kan, kayak pengambilan barang ATK di kantor itu harus jelas gitu kan. Kayak bertanggung jawab ketika ngambil ATK kantor gitu, dibikin pencatatannya jelas. Jadi nanti yang operator BMN ini nggak terlalu berat dan juga kayak sistemnya sebisa mungkin di update lah gitu. Jadi kalau setahun kosong aja bagian ini itu menyulitkan gitu. Nah ini bagi isu yang saya ambil ini tidak optimalnya pemanfaatan medsos gitu. Di kantor saya ini cukup banyak ya medsos yang dimiliki gitu. Kayak ada Instagram, Facebook, TikTok gitu. Cuman seakan-akan terkesan monoton gitu. Bahkan beberapa bulan terakhir itu ya template dari BPS pusat yang diupload gitu. Bahkan saya kemarin itu kayak cukup terkejut juga yang ST gitu kan. Ada publikasi atau postingan tentang open recruitment. Taunya yang diambil backgroundnya background sawah kabupaten lain, terus di komen sama satker lain, oh di sana udah nggak ada tempat ya sih, kok pakai foto kami gitu. Jadi kayak isu ini saya ambil. Nah ini bagian penetapan core isu eh, pakai USG sama APKL ya. Jadi yang USG ini mungkin nggak saya sebar angket ke pegawai lain. Ini hasil dari USG dan PKL ini mungkin hasil diskusi dengan mentor saya. Jadi dari ketiga isu ini, Pak, mana yang bakal diambil gitu. Dan ini mungkin subjektivitasnya masih tinggi ya. Apakah nanti diharuskan pakai angket atau gimana gitu. Jadi akhirnya dari hasil ini terpilihlah yang kayak tidak optimalnya pemanfaatan media sosial gitu. Yang isu ketiga. Jadi ada beberapa dampak yang kalau nggak dilakuin atau pembenahan dari bagian itu ada di individu pesertanya saya kayak uh, ya ini ada beberapa dampaknya kayak kurangnya sarana nyampaikan indikator yang menarik, kompetensi diri dan sifat adaptif, tidak bisa berperan aktif. Terus di Satker juga terdampak gitu kan, atau unit kerja lain ataupun dari stakeholder eksternal. Intinya isu yang saya pilih itu memang berdampak gitu. Jadi di bagian penetapan core isunya ini pakai itu ya, pakai fishbone. Di sini saya pakai 4S. Kemarin sempat tanya-tanya apakah harus pakai 6M itu, 5M atau 6M. Kata teman saya enggak gitu ya. Nah, itu dibebaskan ke kita. Jadinya saya pilih skill system supplier surrounding gitu kan. Nah, ini penjabarannya sedikit.
dari beberapa ini, kalau di sisi kemampuan intinya medsos itu kenapa nggak jalan ya? Soalnya di sini di tiap satker kita itu kan ada tim humas gitu. Jadi dari sisi kemampuan ini nggak satu dua, tapi kebanyakan dari ASN yang mungkin kelahiran 90 ke bawah ya, 80 70 itu kurang memahami dan mengikuti perkembangan gitu. Jadi ini sulit gitu untuk kita ajak komunikasi dan diskusi lebih jauh tentang pengoptimalan manfaat media sosial gitu. Sosial media. Jadi kayak kalau ada terkait ini ya udah langsung diserahin ke kalangan muda gitu. Atau kebanyakan ASN pun juga kurang memahami dan mengaplikasikan hal-hal yang dibutuhin dalam pembuatan konten gitu. Ataupun kalau ya intinya itulah kalau dari sisi kemampuan, kalau dari sisi lingkungan itu, nah tim humas ini ataupun dari sesama pegawai dan instansi BPS itu, nah ini tidak ada habisnya ya pekerjaan ini. Jadi waktu yang kosong untuk memanfaatkan untuk hal itu udah nggak ada lagi gitu. Atau tidak tidak pedulinya antar sesama pegawai gitu. Ya udah ini kan yang penting kerjaan saya selesai gitu. Ataupun dari atasan yang seakan-akan tidak membiarkan gitu. Kayak ya udah kalau ada kalau enggak ya itu otomatis di sini tim humasnya udah mulai ya udah sih ngapain bikin gitu. Nah, kemudian dari sisi supply kemarin saya jalan-jalan gitu kan. Kamera setahu saya entah ada entah enggak saya aja nggak tahu gitu. Tapi kemungkinan ada gitu. Jadi kayak supply ini baik dari perangkat dan lain sebagainya. Oh, salah nih. Atasan dan sesama pegawai hanya mengandalkan tim humas yang ada untuk mensosialisasikannya. Oleh karena itu diperlukan antusias sesama pegawai untuk saling berkontribusi dan dukungan penuh dari atasan. Kemudian ini baru dari sistem. Nah dari Fishbone ini dapat diambil lah. Kayaknya yang dari pemasalahnya itu akarnya itu ya kesadaran bersama akan urgensi pensosialisasian data ini dan penyajian data gitu. Jadi kayak nggak paham gitu kayak urgensinya atau apa sih pengaruh dari kita bermedsos gitu atau mengoptimalkannya. Baru ini ada gagasan kreatif yang saya bikin gitu. Jadi mulai merancang lah kayak pembenahan kembali medsos gitu. Harapannya itu nggak hanya dalam 1 bulan ini, mau gak aja berlanjut gitu. Jadi kayak mencari ya ini baru ada matrik rancangan aktualisasinya. Pertama itu mungkin proses bisnisnya dalam pembuatan konten. Dari proses bisnis ini nanti alurnya atau diagram-diagramnya gimana gitu. Kayak diskusi sama mentor kayaknya tahapan dalam pembuatan ini gimana nanti. Jadi mungkin ini di awal-awal kegiatan ini dulu. Baru nanti yang poin 2 itu baru bikin kayak setelah tahu baru cari informasi atau topik apa yang pengen diangkat gitu. Apakah nanti tentang ini yang bisa digunain di kontenin atau lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga itu ada nanti outline infografis atau videografis. Ini kenapa data pokok pembangunan nih? Ini nggak hanya data pokok pembangunan, ini ada dan data lainnya gitu. Jadi setelah nanti memilih informasi yang akan diambil gitu kan, menganalisisnya gitu, barulah nanti dibikin outline-nya gitu. Kasarnya kontennya gimana gitu. Poin keempat itu baru saya bagi 2 ya. Di sini matriks kegiatannya itu kayak output 1 konten gitu. Nah, yang poin 4 ini 1 infografis lah gitu. Outputnya gitu. Bikin poin infografis dulu, poin 5 yang videografis, dan poin 6 nanti penyebar luasannya gitu. Jadi ini matriks kayak proses dalam 1 konten gitu. Jadi nanti setelah sampai di poin 6 akan berulang ke atas kembali gitu. Oke, jadi mungkin itu saja rancangan aktualisasi yang
saya bikin terlebih dan terkurang mungkin dikembalikan kembali ke Bapak. Terima kasih. Ya, sorry ya teman-teman ya, ini internetnya agak ya agak lumayan agak lumayan kurang bagus gitu ya. Jadi sering keluar masuk gitu ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Dengeran suara saya teman-teman? Ya, mohon maaf ya Fazi ya. Tadi Fazi sudah menyampaikan, terima kasih Fazi sudah menjadi pembuka. Aman, Pak. Jadi kita beri applause dulu untuk Fazi. Apa ujian tadi udah, sekarang lagi Ya, main oke. coaching Jadi teman-teman tadi sudah Zoom melihat coaching. juga apa yang Fazi sampaikan. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Terutama di latar belakang tadi saya belum melihat Fazi atau yang dibuat oleh Fazi itu ya ringkasan dari bab 3-nya. Itu belum ada di latar belakang karena belum muncul tuh yang namanya isunya apa sih, kemudian bagaimana gagasan kreatifnya untuk menyelesaikan isu tersebut ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman bisa berikan ringkasan ya, satu paragraf ya untuk ringkasan dari bab 3 ya, sehingga di situ muncullah di rancangan bahwa teman-teman akan membuat akan menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerjanya teman-teman semua. Oke, itu. Kemudian tadi bisa dibuka lagi Mas Fazi? Bisa, Pak? Ya, silakan. Tolong di-share lagi. Oke, sudah, Pak. Ya, dari awal Mas. Oke, siap. Oke, ini kan judulnya ya. Nah, judulnya kalau menurut saya, teman-teman sekalian perlu kejelasan juga. Jadi optimalisasi pemanfaatan media sosial itu melalui konten yang menarik. Konten yang menarik nih apa sih sebenarnya kan? Jadi harus jelas. Konten yang menarik itu apa yang mau dibuat. Ya. Kemudian teman-teman bisa membuat judul itu dengan branding, mungkin bisa membuat branding di sini. Jadi teman-teman semua nantinya bisa membuat judul itu menjadi lebih menarik, gitu ya, nggak kaku, gitu. Jadi buatlah brandingnya, biar teman-teman nanti begitu ada suara saya putus-putus ya? Ya, putus-putus ya? Ya, ya ini kelemahannya kalau di luar. Tapi tadi ketangkep nggak maksudnya judulnya harus seperti apa? Iya, Pak. Ada yang Ketangkap, Pak. kurang jelas? Sampai tadi membuat judul brandingnya lebih menarik Ya, dan kejelasan gitu. ya. Turun ke bawah lagi, Mas Fazi. Oke, di sini. Nah, ini jangan lupa tanggalnya ya, nanti tanggal
persetujuannya. Kemudian ya ini jangan lupa. Kemudian lembar pengesahan, oke, lanjut. Terus, oke. Ya, lanjut. Nah ini paragrafnya tolong ditutup, kata pengantarnya tolong ditutup dengan paragraf ya di bawah. Ya, jangan dilepas seperti itu. Ya, Mas Oke, Fadzi ya, siapa? kata pengantarnya ya. Ya. Oke. Nah, Nah ini kan di latar belakang kan di latar belakang itu kan berarti Mas Fadzi belum ada paragraf tentang ringkasan dari bab 3 itu ya, tentang apa sebenarnya yang diangkat, isunya apa, kemudian gagasan kreatifnya apa. Jadi isunya dimunculkan, ya, kemudian untuk menyelesaikan isu tersebut maka gagasan kreatif yang akan dibuat adalah, nah itu sebutkan. Jadi buat satu paragraf lagi ya, untuk menyampaikan rancangan kita atau gagasan kreatif kita. Ya. Jadi nggak hanya pelaksanaan berakhlak, tapi kita juga menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja. Oke, lanjut. Tujuan umum biasanya diambil dari modul nih sebenarnya di tujuan umum ini. Ya, teman-teman sekalian bisa menuliskan di sana. Ya kan? Oke, ya. Oke, boleh. Ini kemudian tujuan khusus itu optimalkan peran. Oke, ya bisa. Ya, ya. Kemudian lanjut. Ruang lingkup. Ini kegiatan. Oke, ada tempatnya. ini saya nggak tahu tanggal ini, Pak. Kegiatannya belum fix ya ini ya. Apa aja ya? Iya. Hmm. Ya. Tanggalnya tolong teman-teman ya. Soalnya kita kan sedang merencanakan ya, jadi tanggalnya itu harus fix ya. Oke, siapa? Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini di profil instansi tolong pakai yang terbaru visi dan misinya juga ya. Ini Oh, ya. visinya apa nih? Ya, ini yang terbaru, harus yang terbaru. Apa tuh visinya? Penyedia data. Oke, udah terbaru, ada 4. Oke. Kemudian lanjut, tadi strukturnya masih yang lama kayaknya Mas Fasi. Struktur BPS ya, Pak? Oh, ini ya. Nah, ini ya. Nah, tolong teman-teman Oke. yang belum ada strukturnya, tolong berikan strukturnya juga ya. Struktur organisasinya. Oke. Ya, keluar masuk.
Ya, ini Iya. gambarnya bagus. Oke ya. Fungsi, oh kamu di bagian umum ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kalau sudah melampirkan tupoksi bagian umum, nah, pasti bisa cetak tebal tuh yang hubungannya dengan yang pasti buat sekarang ini. Oke, Pak. Di tupoksi yang mana? Nah, setelah itu beralaknya mungkin Mas Fasi, beralaknya jangan di bawah ya. Ini beralaknya di bawah ya tadi. Oh iya, di bawah ini, Pak. Nah, itu tolong geser sebelum sebelum profil peserta ya. Oh, oh bagian di itu ya, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Ya, Sorry, sorry. Siap, Pak. ntar ada telepon. Halo? Halo? Ya, sorry. Jadi ada temen nyari kelas juga. Nyari-nyari kelas untuk nge-zoom di pembelajaran Matsar juga. Oke, ini ya nanti dipindahin ya. Oke, siap, Pak. Nah, oke, ya. Kemudian tadi di profil organisasi, profil peserta. Nah, ini udah bagus nih profil pesertanya ya. Nah, kalau misalnya Faji punya keahlian ya bisa ditulis di sini juga pasti. Oke, siap, Pak. Kalau kamu punya keahlian tertentu gitu ya. Jadi makanya teman-teman sekalian ini pentingnya profil di sini ya teman-teman bisa menyampaikan keahliannya teman-teman semua. Ya. Jadi biar bisa menjual lah. Karena dari situ juga nanti bisa membuat nilai plus bagi teman-teman semua. Oke, ya, lanjut. Nah, ini di bab 3 inilah yang utama ya. Jadi di bab 3 ini teman-teman tolong ceritakan ya bagaimana teman-teman sekalian mendapatkan isu 1, 2, 3 itu gitu ya. Ya kan dalam rangka mendukung perbaikan di dalam instansi khususnya pada dilakukan analisis isu. Ya kan? Yang dibahas pada rancangan aktualisasi. Nah, ini kan caranya belum ada. Nah, caranya belum ada, Mas. Ya, teman-teman semua tolong caranya juga disampaikan. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan 3 isu ini? Nah, kalau dari teorinya gimana? Dari teorinya? Untuk mendapatkan isu itu gimana caranya? Berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, Masih ingat nggak? bisa menyelesaikan segala sesuatu yang terkait dengan evaluasi aktif ini. Beberapa hal mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua oleh Dari cara dapetin isunya itu ya, Pak? Teorinya seperti apa? Ada yang tahu, teman-teman yang lain? Ada yang tahu? Nah, teman-teman kan sebenarnya dapat teorinya, dapat caranya yang berdasarkan teori yang ada. Ya kan? Itu kan ada di dalam analisis isu kontemporer ya. Ya, teman, itu yang akan teman-teman lakukan di dalam rancangan ini dan itu harus tertuang gitu. Kenapa? Karena teman-teman melaksanakan seluruh pembelajaran yang teman-teman dapat. Ya, melaksanakan seluruh pembelajaran yang teman-teman dapat. Kira-kira apa yang kurang di sini menurut teman-teman kalian di awal ini sebelum masuk ke isu?
Apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan? Nggak ada yang bisa. Ya, jadi teman-teman semua di sini kurangnya kan Fasi kan harusnya mencari permasalahan atau isu itu mulai dari scanning environmental, ya kan? Environmental scanning kan, pencarian isu gitu ya. Pencarian isu itu berdasarkan pengalaman kita, ya, berdasarkan pengalaman kita di dalam pekerjaan kita yang kita sudah lakukan, kemudian berdiskusi dengan rekan kerja kita atau dengan atasan kita. Nah, apakah ini Mas Fajri lakukan? Pertanyaannya seperti itu. Mungkin tertuangnya enggak, Pak. Cuman yang dilakukannya ya tahapannya emang itu, Pak. Informatif Oke. skating berdasarkan pengalaman terus diskusiin kira-kira isunya apa gitu. Oke. Nah, sayang kalau itu nggak tertuang, karena itu Iya, Pak. adalah nilai plus dari teman-teman semua dalam melaksanakan setiap pembelajaran yang diberikan. Jadi tolong dituangkan di situ sebelum masuk ke isu jabaran isunya. Ya, itu ya Mas Paji ya. Coba. Oke. Nah, di isu ini ketidaklengkapan administrasi. Nah, ini sebenarnya kan isu yang dirasakan ya di unit kerjanya Mas Fazi berarti ya. Siap, iya, Pak. Oke, oke. Nah, kira-kira di sini perlu perlu kelengkapan administrasinya itu seperti apa sih sebenarnya permasalahan kelengkapan administrasinya itu? Kan di sini Hmm, kelengkapan secara umum ya. ketidaklengkapan gitu ya. Ketidaklengkapannya itu seperti apa? Iya, saya bikin ini secara umum ya, Pak. Cuman secara garis besar di isu ini hampir di seluruh kegiatan yang berhubungan administrasi itu pokoknya isunya itu lebih ke arah pegawai ini seakan tak peduli gitu, Pak. Jadi dengan administrasi ini, jadi banyak yang kayak selalu diingatkan gitu keterlambatannya gitu. Makanya isu ini muncul gitu, ketidaklengkapan itu bentuknya kayak gitu gitu. Jadi Hmm. proses terlambatnya itulah yang bikin berdampak gitu. Oke, jadi maksud saya ya kalau isu ini disampaikan atau dilengkapi dengan bukti-buktinya, itu akan lebih bagus lagi. Ya, jadi kita nggak asal ngomong gitu ya, nggak asal menyampaikan, tapi ada bukti-buktinya. Ini loh, harusnya dokumennya sebegini, lengkapnya sekian, 10 dokumen. Cuma yang diberikan hanya 9 atau 8 dokumen. Atau bahkan cuma 5 dokumen gitu kan, itu ekstrim kan. Kan? Selamat pagi Bapak Rafin. Sama.
nggak enak banget ya, putus-putus gini ya. Aduh, sorry banget ya, minta maaf ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong diperhatikan ya di isunya, teman-teman sempurnakan dengan bukti-buktinya. Yang kedua, isu itu kaitannya dengan diri kita gitu ya. Ya, kaitannya dengan kita sebagai peserta. Jangan sampai isu itu tidak bisa kita intervensi. Nah, contohnya apa? Isu yang tidak bisa diintervensi. Nah, isu yang tidak bisa diintervensi itu contohnya jika kita merasa stakeholders eksternal itu yang kurang gitu. Padahal kita nggak bisa mengintervensi stakeholders eksternal gitu. Nggak bisa kita mengintervensi orang luar. Yang kita intervensi adalah diri kita, unit kerja kita. Ya. Nah, cakupannya tolong unit kerja kita jangan terlalu luas juga gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau terlalu luas, nanti teman-teman sekalian solusinya akan terlalu berat gitu ya solusinya. Karena kita akan memperbaiki selain diri kita juga eksternal kita. Nah, itu berat gitu teman. Contohnya apa? Contohnya koordinasi antar seksi. Misalnya tidak optimalnya koordinasi antar seksi. Nah, itu kan sebenarnya isunya kalau menurut saya terlalu berat. Terlalu beratnya apa? Karena kita berhubungan dengan eksternal. Tidak hanya di diri kita saja, tapi eksternal juga. Ya, hati-hati dengan isu yang terlalu luas ya, yang terlalu berat. Ya. Ya walaupun kenyataannya seperti itu ya, tapi teman-teman sekalian kalau bisa yang bisa kita intervensi langsung gitu, ya isunya, gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sedang lulusnya, tapi insya Allah kami kan berusaha mau lulus. Tapi ya, Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Nggak ada. Jadi kayak Jelas. isu ke satu sama kedua ini kan sebenarnya kalau itu yang dianalisis kan sulit tuh solusinya, Pak. Atau yang kayak Ya. persediaan dan BMN ini, gitu. Ya, Sulit persediaan solusinya. dan BMN ini kan juga Hmm. sebenarnya belum jelas juga ada apa di persediaan dan Iya. BMN. Itu kan kata-kata isu kan harus negatif ya. Ya kan? Oke. Kata-kata isu kan negatif, kalimatnya negatif. Ini kan belum terlihat nih di mana permasalahan di persediaan dan BMN. Ya kan? Belum jelas kan? Nah, itu yang harus diperjelas. Kemudian tambahkan juga bukti-buktinya ya, Mas Haji ya. Ya, kalau selama ini Mas Faji lakukan persediaan dan BMN, seperti apa sih persediaan dan BMN-nya, yang di mana permasalahannya gitu. Ya. Oke, jadi maksud saya jangan sampai teman-teman sekalian dua isu yang lain itu hanya sekedar ada aja gitu ya. Bukan, bukan itu, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi dua isu yang lain itu adalah merupakan permasalahan juga, tapi untuk saat ini hanya satu isu yang menjadi prioritas kita untuk kita selesaikan. Karena apa? Karena ya urgensinya lebih tinggi kan gitu, seriousness-nya juga lebih tinggi, growth-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Semua ada isu, semua ada permasalahan. Ya. Oke, tidak optimalnya pemanfaatan. Nah ini juga pemanfaatan ya. Mungkin bahasanya kali ya. Kalau pemanfaatan itu kan sebenarnya kita belum semua memanfaatkan media sosial gitu. Misalnya sekarang ini BPS 50 kota ya kan baru memanfaatkan media hanya di Instagram aja misalnya. Nah, itu belum optimalnya pemanfaatan media sosial. Tapi kalau
kontennya berarti bukan pemanfaatan media sosial kalau menurut saya. Gitu. Jadi tolong kata-katanya perlu tepat juga gitu ya, untuk isu ini ya. Oke. Siap, Pak. Bukti-buktinya juga harus dimunculkan tuh. Media sosial mana sih yang isinya kontennya masih belum optimal gitu ya. Media sosial yang mana, terus seperti apa yang sekarang ini kan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa membandingkan setelah kita buat ya, isi atau konten yang lebih bagus, itu akan kelihatan hasilnya lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi bukti-buktinya juga harus disampaikan. Itu ya Mas Faji ya. Nah, ini untuk Oke, teman-teman yang siap, lain Pak. juga ya. Untuk teman-teman yang lain. Karena mungkin nggak semuanya nanti dipaparkan ya teman-teman ya. Ya. Oke, ya lanjut. Nah ini penetapan core issue. Oke, ya stop stop. Ini kan penetapan core issue ya. Ya betul ya Mas Faji ya. Iya, Pak. Nah itu ada dua ya. Penetapan core issue yang di sini dengan yang di bawah kok sama penetapan core issue juga ya. Mas Faji. Yang di bawah, Analisis. Nah terus bawah bawah lagi bawah. Yang fishbone itu, nah penetapan core issue eh, juga. Padahal oh iya ya. penetapan core issue itu adalah yang pemilihan isu, ya kan? Aduh, iya ya, sorry, sorry, Nah, sorry, Pak. tolong Ah, nanti diperbaiki judulnya hmm, penetapan core issue itu Mas Fazi bisa memilih harusnya hmm, memilih antara USG atau APKN. Kemarin saya menyampaikan, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian mendapatkan 5 isu, ya, kalau teman-teman sekalian mendapatkan 5 isu, tolong teman-teman sekalian menggunakan 2 kali, ya 2 kali analisis pemilihan core issue. Gitu. Kalau ada 5 isu, tapi kan ini pasti kan hanya ada 3 isu ya. Nah, cuma jadi tiga, Pak. Mas Fazi sebenarnya bisa saja melakukan hanya satu Satu aja kali ya, Pak. saja. Nah, Siap-siap. satu kali dari eh, analisis ini gitu ya, analisis pemilihan core issue. Ya, jadi bisa dipilih USG atau APKR. Nah, PKN. itu juga tolong caranya ya teman-teman semua ya. Ini untuk teman-teman semua caranya ya tolong diperhatikan caranya. Itu kan bisa bisa pastinya ya, pastinya harus sama-sama bareng-bareng dengan mentor kita atau atasan kita kan. Iya, Benar nggak? Mas Fazi gitu nggak? Milihnya sama-sama mentor nggak? iya, benar, Pak. Milihnya Oke, sama-sama. oke. Nah, berarti udah ada belum di atas itu keterangannya sebelum masuk ke Oh, analisis? yang hasil diskusi dengan mentor gitu ya, Pak. Ah, ada, Itulah, Pak. Saya udah ada. ingatnya ada, Pak. Cuman di sini kok nggak ada ya? Kayaknya Nah, nggak nanti ke save dibaca yang itu, lagi. Pak. Oke, nanti dibaca lagi karena itu Iya, ya. harus ada. Ya, Siapa? ya. Iya, nggak ada ya. Ya, tolong yang lain juga perhatikan Oh, ya. ini ada, Pak. Peserta Ada melakukan ya. diskusi pada mentor dan pegawai yang terkait. Nah, ya. Nah, ini udah pas nih kalau seperti ini. Ya, oke, udah tepat nih. Nah, tolong nanti di isu yang terpilih di bold ya, cetak tebal. Oke, siap. Nah, terus itu bukan tabel 35 itu Mas Pasi, itu kan keterangan itu. Keterangan di bawahnya sebenarnya keterangan ya. Ada keterangan kan. Oh, oh, Di bawah tabel USG itu sebenarnya ada keterangan. oh, iya. Ada keterangan urgensinya itu
kode 1 sampai 5, kode satunya apa, kode 2-nya apa, kode 3-nya apa gitu. Jadi ada Oke, sip. keterangan di tabel setiap tabel pemilihan isu. Ya. Oke. Oke. Nah, setelah itu Mas Fazi jelaskan kan, jelaskan angka-angkanya yang di dalam tabel tersebut. Ya, jelaskan kenapa itu yang terpilih itu dikasih angka 5, apa yang terpilih itu urgensinya 4, kenapa yang dipilih itu growth-nya 5 gitu. Nah, itu yang dijelaskan. Ya, itu yang dijelaskan. Sudah ada penjelasannya? Mbak. Belum ya. Oke. Nah, itu Belum. yang tolong nanti dijelaskan, kemudian baru masuk ke dampaknya ini. Dampak terhadap individu peserta, unit kerja peserta, oke. Kemudian unit kerja Selamat pagi Bapak Rafin. Ya, selamat pagi, Fazi. Oh, tadi terbentang. putus lagi. Sorry ya. Nggak enak nih kalau nge-zoom kayak gini. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita nikmati saja ya. Ya, tolong di sini ya, di dampak ini tolong diperjelas ya dampaknya ya. Nanti kalau ngomong indikator-indikator, indikatornya yang mana kan? Ya kan? Itu yang dimaksud. Harus diperjelas. Oke. Oke, siap. Ya. Oke. Lanjut. Ya, ini judulnya apa? Berarti yang benar apa? Yang tadi ada pemilihan core isu di atas, ini yang penetapan ya Pak, yang ini. Ini apa ya? Apa? Teman-teman apa ini judulnya? Analisis core isu. Ya, Oh, analisis ya. Oke, oke. analisis core isu ya. Oke. Nah, saya senang nih teman-teman sudah rata-rata membuat fishbone-nya lumayan bagus gitu ya. Karena banyak eh, cabang atau tulang-tulangnya. Ya, saya melihat udah 3 orang ya tadi di dalam LMS-nya itu banyak eh, yang dari teman-teman semuanya ya, semuanya membuat fishbone-nya dengan baik. Ini juga pasti juga ya terlepas benar atau salahnya ya, itu nanti dulu lah. Yang penting kelihatan ini eh, tulang-tulangnya lebih banyak, itu usaha kita, dan itu kalau menurut saya udah bagus. Hanya saja di sini di Paji ini ya, nah ini mungkin kurang ditambahkan isu di kepalanya, itu sebenarnya ada isunya Mas Paji.
Oh gitu ya Pak. Oke. Jadi ini nggak ada kepalanya, kasihan ikan yang tanpa Iya, iya, kepala. iya. Bisa makan dia siapa? Ya, jadi si ikan ini harus dengan kepala. Nah, kepalanya itu adalah isunya, isu yang terpilih, isu yang terpilih. Oke, siap. Ya, oke. Nah, terus di bawahnya adalah penjelasannya kan. Nah, gini Mas Faji, Hmm. kan nggak semuanya dari isu penyebab masalah tersebut diintervensi untuk diperbaiki. Iya. Nah, Mas Faji pilih, Mas Faji pilih yang mana yang diperbaiki dari itu empat itu ya, Hmm. 4 poin ini, bukan? Oh ini kan penjelasan dari atas. Nah, penyebab yang mana yang akan kita perbaiki? Nah, tolong disebutkan juga Oh iya. ya, penyebab yang mana yang akan kita perbaiki. Ini adalah kurangnya kesadaran bersama bersama beserta kemampuan dalam menyajikan. Nah, ini udah ada ya. Juga dapat diketahui bahwa akar penyebab masalah adalah faktor utama dari permasalahan tidak optimalnya, yaitu adalah kurangnya kesadaran. Oke, nah itu yang dilingkari berarti ya. Kesadaran bersama, akan urgensi sosialisasi data, kesadaran aja ya. Nah, harusnya ada kesadaran. Nah, ini kesadarannya jangan orang lain juga. Nanti kita nggak bisa memperbaiki. Karena bukan, Iya Pak. iya kan? Ah, Kita nggak memperbaiki orang lain juga kan. iya benar-benar. Ya, jadi mungkin kita memperbaiki dari sisi konten yang kurang menarik. Ya, itu ya. Mas Fadji ya. Oke. Yang lanjut. Nah, ini gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif tolong tolong di board deh, Mas Fadji. Yang mana yang gagasan kreatif? Hmm, saya bikinnya gagasan kreatif nih kayak alur gitu Pak. Kayak penjelasannya aja. Hmm, jadi nggak ini ya, nggak Nggak per apa, poin nggak gitu. bukan per poin sebenarnya. Gagasan kreatif itu kan, misalnya tadi kurangnya kurang optimalnya konten dari media sosial, konten kurang optimalnya konten di media sosial mengenai sosialisasi data. Iya. Ya kan itu kan eh, ini kita ya apa namanya akar penyebab masalahnya gitu. Kemudian hal tersebut diselesaikan dengan apa? Oh Dengan iya. pembuatan konten yang menarik ya berupa infografis atau videografis menggunakan nah, Canva dan InShot ya, InShot gitu. Jadi itulah kalimat gagasan kreatif. Nah, teman-teman yang lainnya juga tolong buat kalimat gagasan kreatif ya, yang jelas ya. Oke. Nah, nanti dicetak tebal tuh Mas Fadzi. Oke siapa? Nah, jadi si gagasan kreatif ini itu akan kita selesaikan. Nah, ini juga teman-teman sekalian, tolong yang lainnya saya belum lihat dari sini itu nyambung ke tabelnya, itu belum ada paragrafnya nyambungnya gitu, paragraf nyambungnya ya. Jadi dari sini sebenarnya kan Mas Fazi bisa sebutin dulu nih kegiatan-kegiatannya apa aja. Ini udah ada ya kegiatannya ya? Nggak ada. Hmm? Belum ada. Oh, ada. Ya, intinya dari gagasan kreatif itu kita selesaikan dengan kegiatan-kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ya dijelaskan di dalam Oh, tabel berikut. Kan gitu ya. kegiatan ini ya Pak? Bukan. Ah,
Ya, jadi kegiatan di 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya bisa disebutkan di atas dulu. Oh gitu. Sip. Ya, biar jelas. Ya, biar jelas. Biar dia nyambung sama tabelnya. Oke, ya lanjut. Oke. Ya, ini, nah di sini sudah bagus ya di kegiatan awal. Nah, proses bisnis itu ya teman-teman sekalian, sebenarnya kenapa sih kita harus tahu proses bisnis dulu kan berarti kita perlu tahu bagaimana alur dari permasalahan yang kita angkat ya. Kita perlu tahu dulu alurnya. Makanya untuk kegiatan awal ya, itu menelaah proses bisnis. Ya, ya, maksudnya supaya kita bisa jelas, ya, jelas bagaimana nanti kita akan buat setiap tahapan kegiatan. Nah, di tahapan kegiatan ini sudah pas ya kalau menurut saya di kegiatan satu ini, karena minimal kemarin saya bilang ada 5 kegiatan kan. Ya, minimal ada 5 kegiatan. Karena kegiatan pertama, tahapan kegiatan yang pertama dan kelima itu tahapan kegiatan yang setiap kegiatannya harus ada. Ya, Mas Fazi, saya lihat udah ada semua nih ya di setiap kegiatannya ya. Nah, kegiatan 2 itu kan kegiatan kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, ya kan? Nah, tahapan kegiatan yang ketiga itu membuat diagram itu, tunggu dulu, jangan diturunin dulu. Nah, tahapan kegiatan yang ketiga ini adalah melaksanakan kegiatan tersebut, ya kan? Ya, yang keempat melakukan evaluasi atau perbaikan dari diagram proses bisnis. Nah, itu ya kan? Ini sebenarnya udah pas. Ya, sampai yang terakhir adalah memberikan atau bukan memberikan sih ya, melaporkan, ya kan? Melaporkan bahwa kegiatan kita di kegiatan satu sudah selesai. Ya. Oke. Kemudian baru outputnya. Outputnya ini udah benar cara penulisannya, tolong teman-teman yang lain, cara penulisannya seperti ini. Jadi ada dalam kurung satu file, ya. Filenya apa? Filenya doc atau PDF, silakan ditulis di sana. Filenya apa? Ya, ini cara penulisan yang benar nih, Mas Fajri nih. Ya, baru sebutkan outputnya, diagram proses bisnis, pembuatan konten. Gitu ya. Nah, ini cara penulisan di outputnya. Oke, teman-teman yang lain tolong perhatikan. Ini cara penulisan yang tepat nih. Ya. Oke, lanjut ke kegiatan 2. Nah, kegiatan 2, nah, Mas Faji kan minta lagi nih arahan, tunjuk. Ini benar nih, udah benar. Ya. Nah, persiapannya apa Mas Faji? Kan gitu. Memang langsung buat daftar indikator dari data pembangunan atau data yang populer strategis. Langsung gitu. Langsung membuat. Enggak. Enggak kan? Kayaknya ada persiapan Persiapannya dulu. apa? Ya, persiapannya tolong disampaikan tahapannya. Oke. Ya, persiapannya apa? Misalnya mengumpulkan data-data, misalnya kan data-data yang akan eh, kita perbaiki kontennya kan gitu. Atau di sini membuat daftar indikator ya. Ya intinya kita mempersiapkan dulu kan data-data itu kan, yang persiapkan dulu. Jadi ada tahapan kegiatan persiapan. Ya, yang lainnya tolong itu juga ya. Nah, baru yang ketiga itu membuat tadi kan, membuat daftar kan. Nah, ini bisa 6 tahapan nih. Ya, bisa 6 tahapan ini. Kasih. Siapa? Oke. Ya, oke, udah. Mantap. Terus yang kegiatan ketiga,
membuat outline. Nah, ini kan membuat outline ini, nah berarti kan, ini juga baru 3 tahapan nih ya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi nih Mas Fazi. Kira-kira tambahannya 4 ya, baru 4 ya. 4, Pak. Oke, kira-kira tahapan yang mana yang belum? Mempersiapkan lagi yang belum kan, Mas Hmm, Fazi? Ya, Mas Faji kan langsung menyusun outline. Padahal kan kita mungkin aja punya referensi-referensi iya. lain outline itu kan. Itu. Ya, mungkin kita kumpulkan dulu referensi tentang outline-outline yang baik yang seperti apa. Ya, itu yang membuat nantinya akan lebih baik hasil kita. Siap. Oke, tunggu dulu tuh sebelah outputnya coba outputnya. Satu file dan konten infografis dan videografis. Berarti ada 2 dong filenya, bukan Oh, satu. 2 ya, Pak. Ya, Oh, ya kan? Infografisnya kan nggak bisa disatuin kan? iya, iya, Nantinya benar, gimana? benar, benar. Ini karena outline ini kan baru PDF, jadi mungkin Outline digabung ya, aja. baru outline ya. Oke, oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Sip. Outline nggak apa-apa ya. Ya, oke. Sip. Ya, lanjut. Nah, mungkin di sini ya, itu juga baru 4 tuh. Baru 4 tuh. Iya, berempat. Nah, baru 4. Nanti tolong tambahkan lagi seperti yang sebelumnya. Nah, ini udah menyusun nih isi ya. Nah, ini juga kalau infografis ya, infografis oke, JPG udah benar. Oke, lanjut. Nah, ini videografis. Oke, mantap. Compile beberapa file, satu file. Nah, nggak usah compile beberapa file, langsung aja satu file videografis Oke, MP4 gitu ya. Nah, gitu ya. bisa, Pak. Kasih ya. Oke, ini udah bagus nih. Lanjut, kegiatan selanjutnya nggak ada, udah habis. Lanjut, kegiatan 6, Di menyebarluaskan tiga ya. konten. Oke, ya, ini juga tolong tahapannya ditambahkan ya. Proses apa tahapan mengunggah itu kan nggak langsung mengunggah juga kan. Iya, iya. Ya, ada Siap. persiapannya. Kemudian tadi sebelum mengunggah, tolong disampaikan dulu ke yang lain untuk melihat apakah data-data kita yang ada di infografis atau di videografis sudah benar gitu. Hmm, Ya, itu juga tolong buat tahapannya ya supaya apa yang kita upload itu nantinya sudah data yang betul-betul di di istilahnya di ini ya diperhatikan gitu ya, sudah melalui verifikasi gitu datanya ya. Dan saya mau tanya nih Mas Fazi, ini oke, Pak. mengunggah ke dalam medsos nih apakah punya ada tahapan apa, eh, izin atau gimana? Mungkin ada, Pak. Kayaknya Nah, ada izin. Ya. nah, itu juga penting tuh Iya. ya. Terus kira-kira izinnya lama nggak? Hmm, mungkin nggak terlalu Prosesnya lama. prosesnya lama nggak? Nggak, Pak. Oke, bisa diyakinkan ya, nggak ya? Bisa. Oke, ya, jangan sampai nanti penyebar luasan konten ini tidak terlaksana. Oh Jangan iya. sampai tidak terlaksana karena kita terbentur oleh izin tadi Hmm, atau terbentur oleh tanggal waktu yang sudah ditetapkan gitu. Misalnya untuk penyebarluasan konten data di medsos itu harus melalui A, B, C dan di tanggal 31 di tanggal akhir bulan misalnya. Nah, itu kan agak merepotkan juga ya karena nanti belum tentu akhir dari eh, kegiatan kita itu aktualisasi kita itu di akhir bulan ya. Jadi tolong
diantisipasi nih Mas Fazi. Oke, siapa? Oke, ya, ya. Jadi itu Mas Fazi. Oke, Terima kasih banyak Mas Fazi. Keren. Ya, kita beri iya. aplaus sekali lagi. Ya. Gimana stop share-nya ya? Hah? Stop share-nya ngumpet di atas mungkin. Oh, di atas ya? Ya, ngumpet Oh, di bawah, Pak. di bawah Nah, ini. ngumpetnya. Oke, bisa di atas, bisa di bawah. Ya, Oke, mungkin makasih kepada Bapak. Oke, ya, Pak. Ini bakal direvisi kembali, Pak. ya, terima kasih. Ya, Siap. jadi ternyata satu orang itu bisa lebih dari 30 menit. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Tapi ini pembelajaran bagi yang lain kan. Ya, teman-teman yang lain bisa melihat pekerjaannya masing-masing. Ya, nanti bisa langsung diperbaiki. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman sambil melihat tadi Mas Fazi sampaikan, sambil memperbaiki apa yang teman-teman sudah lihat juga. Oke, sekarang siapa setelah Mas Fazi? Nah, volunteer lah ini selain volunteer ya. Siapa yang mau menyampaikan? Udah? Nggak ada yang mau. Izin Pak. Ya, silakan Mas. Tapi ini jaringannya masih belum stabil Pak. Saya carikan hotspot bentar. Sama dong, jaringan sini juga nggak stabil. Atau mungkin teman-teman yang jaringannya lancar bisa duluan. Ya, yang lagi bagus jaringannya. Silakan. Ya, silakan Desi. Nah, Desi. Ya, nggak, kan belum dilihat udah banyak orangnya aja Mbak Desi. Ya. Silakan Mbak Desi. Ya, baru terlihat. Silakan diarahkan ke awal. Oke, judulnya. Ya, ya. Paragrafnya udah ditambahin, Mbak Desi. Mana gagasan kreatifnya? Nah, itu ya. Oke, sip. Selanjutnya untuk apa? Ada isunya nggak? Isunya ada nggak? Oke, sip. Oke, ya. Oke, itu mantap tuh ya. Teman-teman tolong itu sudah ditambahkan. Teman-teman yang lain kalau belum menambahkan, tambahkan. Oke, lanjut. Mm-mm, mm-mm. Oke, mungkin ini kali ya Mbak
Desi ya, kegiatan-kegiatannya aja kali. Mm-mm. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin itu kali. Kegiatan-kegiatannya. Heeh. Kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, kemudian di mana tempatnya, ya kan? Kemudian baru tanggalnya, ya, tanggalnya. Ya, ya, oke. Mm-mm. Ya. Nah, ini bagus nih teman-teman. Ada gambar seperti ini. Ini contoh yang baik juga. Nah, tolong nanti teman-teman bisa menambahkan juga gambar kantornya biar terlihat ya gedung kantor kita tuh seperti apa sih di sana gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Desi ya. Eh, lanjut silakan lanjut. Nah, ini oke. Ini dibagi per apa tuh? Agak diperbesar di bawahnya. Mm-mm. Oh, gitu ya. Karena oke, ya udah SK-nya kan udah menyebutkan statistik terampil ya. Ya udah, nggak apa-apa di situ aja. Nah, ini bagus nih, teman-teman ya. Ini yang kemarin saya sampaikan, kalau bisa ada nama kita di situ. Nah, ini Mbak Desi sudah membuat kumpulan jabatan fungsional di dalam eh, struktur organisasinya BPS Kota Pagar Alam. Nah, ini yang menurut saya sudah bagus dan tolong diperjelas nantinya mungkin dikotakin kah atau di warnanya berbeda kah gitu ya. Namanya Mbak Desi gitu, ya. Nah, teman-teman yang lain bisa mencontoh ini juga, ya, mencontoh ini juga ya, dalam membuat struktur organisasi. Jadi nama kita tuh ada di mana, jelas terlihat. Oke, lanjut. Ya, ya. Beralaknya belum ada ya, core value-nya ya. Nah, oke, core value-nya tolong ditambahkan. Iya, ya sebelum profil peserta. Ada core value-nya dulu di unit organisasi kita ya. Ya. Ini, mm, mm, oke. Nah, ini keren nih profilnya tuh. Ya, itu bisa jadi contoh juga nih profilnya. Jadi ada storytelling di sini, kan? Oke, mantap. Mm-mm. Nah, ini juga contoh yang baik. Ini contoh yang baik juga nih. Ada bukti teman-teman melakukan yang namanya diskusi. Ini contoh yang baik juga untuk dicontoh gitu ya, untuk dibuat juga di pekerjaan kita bahwa ada bukti kita melakukan eh, diskusi. Ya. Selain scanning environmental, kita melakukan diskusi juga. Oke, sip, mantap luar biasa. Tadi sip.
Hmm. 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 Oke. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Ini bukti-buktinya nih ya. Ini yang keren lagi nih ya, yang Mbak Desi lakukan. Yang bisa kita contoh. Jadi bukti-buktinya jelas. Yang ada bukti-buktinya saat teman-teman sekalian menyampaikan isu. Ya. Oke, lanjut, Mbak Desi. Hmm. Ya. Oke. Oke, kalau bisa itu gambarnya di bawah aja, jangan di atas. Ya kan? Oh, info. Jadi kata-kata dulu, baru ada gambarnya. Oke. Keren nih, keren, keren. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mantap, mantap. Mantap ini udah. Hmm. Ya, ya. Itu apa namanya tabelnya keterangannya keterangannya mungkin lebih ini ya spesifik ya. Jadi kalau urgensi itu kan oh ini ya di garing-garing-garing ya sama Mbak Desi di garing-garing-garing gitu ya. Ya maksudnya ada urgensi khusus kan biasanya ada urgensi, ada seriousness, ada growth gitu. 1 2 3 4 5 5 3 2 5 4 3 2 1 untuk urgensi untuk seriousness 5 4 3 2 1. Ya, ini sebenarnya digaring ya, dibikin garing sama Mbak Desi. Mungkin keterangannya belum jelas mungkin Mbak Desi. Perlu diperjelas mungkin ya, keterangannya. Oke, ya.
Hmm. Nah, ini fishbone-nya agak kurang mantap nih, Mbak Desi ya, fishbone-nya ya. Kalau kayak gini kelihatannya nggak serius gitu, fishbone-nya. Tolong ditambahkan lagi tulang-tulang yang lainnya ya, untuk mencari akar penyebabnya. Ya, oke, Mbak Desi ya. Jadi, maksudnya penambahan, kan tadi nanti kita tambahin ya. Nah, kan dijelasin dulu. Ya, kemudian nanti baru milih, pilih, pilih eh, akar penyebab masalah yang akan kita selesaikan yang mana. Ya, jadi tolong dilingkari nanti di dalam fishbone-nya. Akar penyebab masalahnya dilingkari, nanti disebutkan setelah kita menjelaskan fishbone-nya. Ya, tadi yang seperti Fazil lakukan itu sebelum masuk ke dalam gagasan kreatif tadi ya, sebelum masuk ke gagasan kreatif itu ada paragraf di atas untuk menyebutkan eh, akar penyebab masalah yang kita akan selesaikan. Ya, itu gagasan kreatifnya gimana, Mbak? Jadi tolong disebutkan dulu ininya akar penyebab masalahnya ya nanti ya, kalau sudah dapat itu. Nah, akar penyebab masalah itu nantinya akan kita selesaikan di atas ya, sudah ada ya. Oleh karena itu kurang apa? Menulis, misalkan gagasan kreatif. Oke ya, oke deh. Sip lah. Ya, tolong di itu ya, itu typo-typonya dikurangi. Ya. Nah, itu ada paragraf. Nah, ini ada ya, paragrafnya di bawah ya. Oke, oke, sip. Ini ya. Mm-mm. Nah, nah, itu kan gini nih, Mbak Desi ya. Berarti kan kan kemarin saya sampaikan bahwa satu kegiatan itu satu output. Berarti kalau ada dua output ini, Mbak Desi sebenarnya bisa membreakdown satu kegiatan ini menjadi dua kegiatan. Karena ada dua output di situ. Satu pembuatan diagram bisnis proses, satunya adalah pembuatan folder sebagai tempat penyimpanan dokumen. Jadi ada dua kegiatan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Mbak Desi. Ya, jadi ciri-ciri kegiatan itu satu kegiatan, satu output. Itu ciri-ciri. Kalau masih ada dua output, berarti Mbak Desi bisa memecah kegiatan itu menjadi dua kegiatan. Oke? Oke. Oke. Lanjut, Mbak Desi. Hmm.
Nah, itu mungkin logonya logonya mau dibuat kegiatan sendiri kah atau mau disatukan aja gitu kan? Pertanyaannya begitu. Apakah effortnya logo itu bisa dibuat untuk satu kegiatan sendiri kan? Kalau enggak ya masukkan dia ke dalam tahapan aja, ya kan? Yang di dalamnya nanti sudah ada logo ya di dokumen itu, di prototipe itu. Kalau mau desi memunculkan ya silakan buat kegiatan pembuatan logo sendiri ya. Gimana baiknya nanti. Desi? Oke. Hmm, ini jadi satu paket aja nanti kan. Berarti satu paket aplikasi kan gitu. Yang di dalamnya ada tiga hal ini gitu. Jadi outputnya tetap satu paket aplikasi apa gitu, ya kan? Aplikasi manajemen template tadi, ya kan? Satu aplikasi manajemen template, ya kan? Yang di dalamnya ada ini tiga hal. Sebelum itu nggak ada kegiatan uji coba, Mbak. Hmm. Oh, di dalam ya. Hmm. Bagusnya sih gitu, dicobanya sendiri, nanti baru setelah dicoba, baru diimplementasikan. Oke, keren, Mbak Desi. Kita beri aplaus untuk Mbak Desi.